Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung ke materi. Minggu kemarin kita telah membahas tentang Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan non-muslim. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Fathul Makkah. Coba buka buku kalian di halaman 40. Kita akan membahas pengertian Fathul Makkah, sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, rangkaian peristiwa Fathul Makkah, keberangkatan Nabi Muhammad SAW, perlawanan kaum kafir Quraisy, pidato Nabi Muhammad, dan ibrah atau peristiwa ibrah, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa Fathul Makkah. Kita bahas satu persatu ya. Pengertian Fathul Makkah, coba buka buku kalian halaman 41. Fathul Makkah artinya pembukaan kota Makkah atau dikuasainya kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bisa menguasai kota Makkah secara penuh. Jadi itulah pengertian Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah ini digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan atau banyak. Itulah gambaran Fathul Makkah yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Kita lanjut ke yang kedua, sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah ya. Coba buka buku kalian halaman 42. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah itu diantaranya satu, kaum kafir Quraisy melanggar salah satu perjanjian Hudaybiyah. Itulah yang menyebabkan Fathul Makkah. Artinya dan salah satunya kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, untuk menguasai kota Makkah agar Islam lebih mudah disebarluaskan ke penduduk Jazirah Arab. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Dengan menguasai dan mengislamkan suku Quraisy, agar Nabi Muhammad SAW mendapat dukungan yang lebih besar karena pengaruh dan kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Itulah sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Kita lanjut. Ketika orang-orang Quraisy mendengar keberangkatan pasukan muslim dari Madinah menuju Mekah, Abu Sufyan mengumpulkan pasukan di Al-Qadamah untuk berperang menghadang kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Barulah terjadilah peperangan. Dalam peperangan itu, pasukan berkuda yaitu Salamah bin Al-Maila dari pihak muslimin dan dua orang yang memisahkan dari rombongan, yaitu Hunais bin Walid
dan Huz bin Jabir terbunuh. Sedangkan di pihak kaum musyrikin atau kafir Quraisy 13 orang yang terbunuh. Akhirnya pasukan kaum kafir Quraisy dapat dikalahkan. Oleh siapa? Oleh pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itulah perlawanan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang menuju ke Mekah. Kita lanjut. Pidato Nabi Muhammad SAW setelah menguasai Mekah. Coba buka buku kalian halaman 44. Ya. Setelah kota Mekah dapat ditaklukkan, Nabi Muhammad tampil sebagai pemenang. Seluruh patung dan berhala ditumbangkan, dirobohkan, sambil beliau membaca ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Itulah arti dari surat Al-Isra ayat 81. Kemudian Nabi Muhammad langsung naik ke atas mimbar dan berpidato lagi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya, yang benar janjinya, yang telah menolong hambanya dan yang mengalahkan musuh dengannya. Itulah pidato Nabi Muhammad SAW. Bisa dimengerti dari sini, ya. Kita lanjutkan lagi ya, ibrah peristiwa Fathul Mekah. Coba buka halaman 46. Ibrah itu pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Fathul Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathul Mekah diantaranya menanamkan jiwa pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain tidaklah mudah. Namun bukan berarti kita tidak bisa. Untuk itu kita harus membiasakan sikap pemaaf dari kecil agar terbiasa memaafkan kesalahan orang lain. Itulah pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Fathul Mekah, memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Dari sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan lagi. Buka buku kalian. Itu ada tugas-tugas, nanti kalian kerjakan ya. Sampai selesai, insya Allah minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Kita cukupkan dari ibu, kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.